Jumpa lagi di Aribo TV. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai printernya Epson. Ini cuman tulisan Epson. Kenapa? Karena printer uniknya Epson yang mau kita bahas kali ini adalah printer untuk kebutuhan bisnis. Saya janji printer-printer ini unik banget dan layak sekali untuk dipelajari. Tapi nggak bisa di sini. Jadi sebaiknya kita pindah ke showroomnya Epson. Sekalian saya akan ngobrol-ngobrol dengan tim Epson di sana mengenai teknologi-teknologi barunya Epson yang sangat memikirkan masalah sustainability. Nah, selamat pagi Mas Dika. Pagi. Oke, ini Mas Dika, ini dari timnya Epson langsung. Dan kita ini lagi di mana nih kita sekarang? Di showroomnya Epson Solution Center. Showroom Epson Solution Center. Kita bisa lihat semua printernya Epson di sini ya? Iya. Iya. Oke, kita langsung to the point. Saya udah nyiapin pertanyaan ada sekitar 30-an lah. 300 kirain 300. Oke. Pertanyaan pertama dulu nih. Nih Epson barusan ngumumin bahwa akan menghentikan penjualan printer laser di tahun 2023. Nah, ini kok pede banget ya? Kalau versinya Epson sendiri apa sih kelebihan printernya Epson yang non laser kalau dibandingkan yang laser? Jadi kenapa Epson pede untuk menghentikan printer lasernya di tahun 2023 ini? Karena Epson sendiri dari beberapa tahun ke belakang sangat fokus untuk produk printer inkjetnya. Jadi teknologi kita menggunakan inkjet dan perbedaannya yang sangat ketara adalah dari sisi tagline ya. Jadi kita ada tagline Be Cool kalau di ini kita, terus juga ada Heat Free. Itu menandakan bahwa printer e-business inkjetnya Epson khususnya itu dia bisa memproses cetak tanpa pemanasan dengan teknologi inkjet, dan juga yang kedua karena tidak ada pemanasan tersebut, makanya penggunaan listriknya sangat rendah dibandingkan laser kalau di-compare sama laser head to head. Dan juga dari sisi yang lebih ramah lingkungan lagi, dengan teknologi inkjet ini, dengan teknologi tinta, printer bisnisnya Epson itu menggunakan barang habis pakai yang sangat sedikit aja. Jadi barang consumable-nya yang digunakan itu tidak terlalu banyak dibandingkan printer dengan teknologi laser. Oh gitu. Jadi lebih irit juga ya, lebih irit listrik juga, pasti. Lebih dingin, ya lebih irit di ini ya konsumsinya juga. Betul, ya, gitu ya. Dan ramah lingkungan tentunya. Oke, sekarang pertanyaan kedua ya. Kemarin saya sempat lihat ada alat untuk recycle kertas di kantor. Ini bisa dijelasin ya? Ini alatnya di sebelah kita nih kayaknya. Iya, betul. Iya. Ini ide dasarnya gimana sih sebetulnya? Kok sampai kepikiran ada mesin seperti ini buat taruh di kantor? Kalau terkait mesin recycle, ini mesin ada di samping kita. Sebelumnya saya disclaimer, jadi secara regional kita di Asia Tenggara itu demo unit baru ada satu, Mas. Baru satu ya? Di kantor regional di Singapura. Nah, untuk yang di Epson Solution Center Indonesia ini ada mock-up-nya satu. Jadi ini ukurannya 1:1 yang kita pajang di sini. Nah, konsepnya adalah gini. Jadi karena Epson ini sangat peduli terhadap lingkungan dan juga kita memang sudah terkenal untuk perusahaan printer di dunia gitu secara worldwide. Nah, kita coba menjalankan circular economy terkait sustainable itu sendiri. Jadi dari kertas baru dicetak menggunakan printer bisnisnya Epson, terus kemudian bisa diarsipkan, digitalisasi dengan scannernya Epson. Kemudian dokumen fisik itu yang mungkin penting itu bisa kita recycle, daur ulang dengan menggunakan Epson Paperlab A8000. Jadi kalau udah nggak dipakai bisa langsung daur ulang. Daur ulang karena secara keamanan lebih aman, dokumennya bisa hancur dan juga menghasilkan kertas baru kembali. Jadi itu udah pasti nggak ada yang bisa nyusun ulang gitu ya. Betul. Kalau yang jadi mie itu kan masih bisa dipakai paper itu masih bisa ya. Jadi keamanan sama sustainability di situ ya. Ya, karena kalau secara konsep sendiri mesin ini 99% lebih rendah penggunaan airnya dibandingkan pembuatan kertas baru secara konvensional saat ini. Jadi jauh lebih ramah lingkungan prosesnya sendiri. Begitu ya. Menarik nih, menarik. Soalnya mesin kayak gini kayaknya perusahaan-perusahaan besar itu butuh punya nih. Pasti harusnya. Apalagi yang pakai banyak kertas hariannya ya. Benar, khususnya yang sangat peduli terhadap lingkungan.
Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya. Ini katanya nih, printer yang baru ini lebih, kalau kekinian namanya sustainable gitu ya, lebih eco-friendly gitu, katanya lebih ramah lingkungan. Itu bisa dijelasin gimana sih bisa lebih ramah lingkungan tuh gimana? Ya, konsepnya karena ini benar-benar teknologinya inkjet, terus teknologi yang kita gunakan juga heat free, precision core, print headnya itu sendiri. Iya. Nah, dari proses cetaknya itu benar-benar tidak ada pemanasan di dalamnya. Karena dari tinta disuntikan ke kertas langsung ditempelkan dan menghasilkan cetakan gitu. Iya. Dan dari proses yang sangat simpel tersebut, tentunya barang habis pakai, spare part yang digunakan jauh lebih sedikit. Terus juga menekan konsumsi listrik jauh 85% dibandingkan printer laser. 85%. Lebih hemat dibandingkan printer. Berarti kalau teknologi misalnya laser. sekitar 1000-an itu jadi 100-an watt gitu. Betul. Kan laser sekitar 1000-an biasanya ya. Betul. Printer bisnis khusus yang tipe baru ini bahkan ketika mencetak hanya 100-an watt aja dibandingkan watt laser aja. itu bisa 1000-an ke atas. Dan ininya juga lebih rendah ya, standby-nya juga lebih rendah. Standby-nya jauh lebih rendah Oh gitu. dibandingin dengan printer laser. Oh, oke. Jadi memang dirancang banget supaya lebih environmental friendly gitu ya. Betul. Dan yang paling penting buat kantor-kantor nih, lebih irit listriknya. Pasti. Pasti ya. Dan juga untuk segmen yang berusaha, Iya. nah ini jauh lebih murah tentunya bayar listriknya. Oh iya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ini untuk yang baru nih serinya AM ya? Iya. Seri AM. Nah ini ada tipe apa aja? Nah, dan apa keunggulannya kalau dibandingin yang sebelum-sebelumnya? Sebelumnya saya jelaskan, tipe AM ini ada 3 series. Oke. AMC 4000, AMC 5000, dan juga AMC 6000. Oke. Ini 3 tipe ini dibedakan oleh kecepatan printingnya. Jadi yang kita punya sekarang ada di AMC 4000 itu kecepatan printingnya 40 ppm. ppm itu page per menit ya. Ya, jadi kecepatan cetaknya bisa 40 lembar dalam 1 menit. Iya. Terus yang AMC 5000 ini dia 50 lembar per menit dan juga AMC 6000 ini 60 lembar per menit. Oh, jadi gampang ya. 4000 40 ppm, 5000 50 ppm, 6000 60 ppm. Oh, gampang ya pembagiannya ya. Ya, sekarang jauh lebih gampang ngafalinnya. Lebih gampang. Nah, juga secara tampilan Iya. dia punya layar yang lebih besar sekarang. Oh, lebih besar. Jadi jauh lebih besar dibanding tipe pendahulunya. Ini tentunya berguna untuk kemudahan si pengguna. Jadi ketika staff di kantor gitu pengen menggunakan printer ini jauh lebih simpel lah. Lebih friendly ya. Lebih user friendly, aja, lebih easy to friendly. use gitu. Iya. Nah, ini sangat memudahkan. Terus dari sisi tinta, tintanya juga kapasitasnya besar. Oh, oke. Jadi nggak harus sering gonta-ganti tinta. Ini juga terkait penggunaan spare part yang jauh lebih sedikit. Terus lebih ramah lingkungan tentunya sampah dari tinta itu tersebut. Okay. Terus untuk yang nanti kita lihat ini di belakang yang ada yang inner finisher dan juga full set. Ini sebagai opsional. Sebenarnya. Jadi bisa dirakit ya? Ya, jadi ada opsionalnya kalau opsional. kebutuhannya sangat advance sekali gitu. Nah, ini bahkan bisa mencetak langsung hasilnya booklet seperti ini. Langsung jadi, entar, ini kan keluar dulu dong kertasnya begini, terus kita cekrekin gitu? Enggak, jadi otomatis proses staplernya di dalam unit dan juga keluar udah dalam bentuk buku seperti ini. Jadi keluarnya langsung buku begini? Langsung seperti ini. Enak ya. Tapi ini opsional berarti ya, bisa ini ditambahkan. Sebagai opsional, bisa Fitur. ditambahkan. Bisa ditambahkan ya. Iya. Luar biasa loh. Jadi langsung jadi buku gini. Betul. Oke, terus ada apa lagi nih? Secara kecepatan scanningnya pun dia ada dari ADF maupun flatbed. Jadi ADF itu yang dari atas. Dokumen feeder ya. Dokumen feeder itu langsung narik langsung ke dalam, narik langsung nyeken. Betul. Tapi dia juga bisa flatbed. Berarti kita kalau ada yang ukurannya irregular gitu bisa main yang bisa dijepit langsung. gitu ya. Betul, dari dalam dibuka. Terus Oke. sekarang pun konsepnya jauh lebih simpel. Ini untuk pengguna sih khususnya. Jadi karena printnya dia langsung nih keluar. Oh, udah nggak meliuk lagi? Udah nggak meliuk lagi. Biasanya kan meliuk S Jadi gitu ya. sekarang membentuk huruf C. Bentuk huruf C dari gitu ya. kertas yang di bawah, input paper yang di bawah, dia langsung ke output. Ini kan biasanya kan kalau udah agak lama yang S ini suka bikin paper jam. Betul. Nah, keunggulan sekarang kalau paper jam atau kertas nyangkut, itu bukanya gampang. Jadi satu sisi aja. Udah tahu di sisi ini aja. Iya. Dulu kan kalau paper jam, yang mana jamnya? Mana Sebelah jamnya sini di apa yang sebelah sini gitu. Betul. Ya. Sekarang di satu tempat aja. Satu titik doang, dibuka satu sisi doang langsung. Oh iya, karena dia C ya. Betul. Jadi gampang ya. langsung dibuka. Oke. Dan pasti jamnya di situ. Oh, oke. Kalau toh dia jam.
Tapi harusnya kan kalau bentuknya sederhana, dia lebih Jauh lebih jarang, simpel dan jauh lebih minim kemungkinan untuk jam. Oh, oke. Ada lagi nih? Pasti. Jadi dari sisi konektivitas, Iya. pengguna juga sangat dimudahkan sekarang. Oh, oke. Jadi kita ada di printer bisnis yang baru ini, ada opsional software-software tambahan dari Epson yang untuk menunjang produktivitas si pengguna. Itu kayak gimana tuh? Tentunya kita ada banding namanya Epson Print Admin. Oh, Itu Epson Print software tambahan sebenarnya untuk Iya, di printer ini. Nah, kegunaannya ini lebih ke print management. Jadi Oke. apabila si user di kantornya membutuhkan pembatasan cetak gitu dari tim IT, membatasi cetak untuk tiap divisi gitu. Oh, gitu bisa ya? Bisa dengan dibatasin Epson ya? ini. Terus Oke. setiap dokumen yang dicetak pun dari tim IT jauh lebih secure nih, bisa tahu dokumen apa aja yang dicetak. Jadi menghindari kebocoran atau penyalahgunaan printer yang ada di kantor. Oh, iya. Ini jadi ya buat yang kerja di kantor-kantor kalau ketemu kayak ginian ya, jangan ngeprint skripsi di kantor ya. Atau e-book jangan. Atau print e-book gitu di kantor ya. Jangan. Itu ada limitnya nanti per divisi. Bisa digituin nih? Bisa dilimitin, dijaga? bisa Oh, dibatasi oke, per oke. divisi, per orang pun bisa bahkan. Oh, ya ini jadi untuk keuntungan di kantornya juga ya. Betul. Jadi lebih efisien penggunaannya dan lagi-lagi balik lagi ini lebih eco-friendly juga, lebih ramah lingkungan karena nggak kebanyakan kertas yang dipakai kemana-mana. Dari sisi perusahaan bisa menghemat dan Menghemat, mengantisipasi lah preventif untuk hal-hal tersebut. Oke. Jadi terus dari sisi keamanan pun dia bisa di password. Jadi ketika mau cetak nggak langsung keluar nih. Oh, langsung. Jadi kita ngeprint dari meja kita. Iya. Itu nanti dikasih apa kayak password? Dia nggak langsung keluar hasilnya karena Nggak langsung ngeprint ya? nggak langsung Bisa, ngeprint. ya? Jadi kita harus datang dulu, masukin passwordnya sangat memungkinkan. Ini berguna nih kalau untuk ngeprint slip gaji biasanya. bener. Kalau ngeprint slip gaji langsung keluar kan nanti dia belum punya siapa nih gajinya. Iya. Tim payroll mau ini ya mau ngeprint slip gaji. Jadi dia bisa setting buat ngeprint semuanya. Begitu dia samperin printernya, dia masukin kodenya dia. Dan masih bisa disorting lagi tuh, mana yang perlu dicetak, mana yang masih bisa ada pilihan terakhir lagi di situ ya. Masih bisa pilihan terakhir lagi. Oke. Jadi mengantisipasi pemborosan kertas. Mungkin dokumen yang sudah ini udah nggak perlu dicetak lagi nih. Oh ya udah langsung gitu ya. Iya, itu bisa kita delete dulu Oke. sebelum dicetak. Dan karena dia cepat, jadi nggak ada masalah ya ditungguin juga ya. Betul, karena 40, 50, 60 lembar per menit. Iya, itu udah cepat sih. Cepat banget. Itu udah cepat. Nah, cepat ini karena apa? Tadi katanya ada sempat ngobrol soal print head. Oh, print headnya ini jadi precision core sebenarnya. Secara basic. Terus mengapa bisa cepat? Karena proses cetaknya. Iya. Tidak ada proses pemanasan, jadi benar-benar langsung dari kita kirim job cetak, terus langsung diproses di printer. Nah, makanya itu membuat bisa jauh lebih cepat. Oh ya, dan ini model printing headnya nggak gerak lagi Nggak gerak lagi, dia udah sepanjang printernya. Selebar printer ya. Jadi kertas itu lewat itu langsung di-print sebaris gitu langsung lewat gerak. gitu ya, kayak di-scan aja jadinya ya. Betul. Ini kebalikannya di-scan nih. Kalau di-scan kan diambil semuanya langsung, kalau ini di-print semuanya langsung. Jadi nggak ada tuh ngek kanan kiri gitu ya. Betul. Jadi kertas kayak cuman lewat aja. Cuma lewat doang ya. Oh, jadi sama cepatnya dengan laser dong ya? Atau bahkan lebih cepat? Kalau dulu mungkin kendalanya orang menggunakan inkjet itu masih ragu karena nggak bisa secepat laser. Iya. Sekarang sih dibuktikan sama Epson, khususnya printer bisnis inkjet yang baru ini, tipe-tipe yang baru, inkjet bisa kok dengan hasil yang sangat mumpuni juga, sangat berkualitas juga. Jadi bisa cepat das keluar gitu. Iya. Ya, jadi nggak apa ngisi password, nunggu nggak ada masalah. Betul. Dan juga tambahan tadi untuk monitoring pun sekarang ada namanya Epson Remote Service. Oke. Ini dia cloud based juga sistemnya. Bahkan si user ngelihat tinta habis nggak usah dibuka atau ngelihat ke printer langsung nih. Dari handphone, dari laptop bisa kelihatan. Ini status tintanya udah seperti apa, udah perlu diganti kah, atau ada error lognya pun bisa dilihat dari jarak jauh. Berguna sih buat tim IT-nya kan. Berarti tim IT bisa kerja dari Bali ya? Bisa banget pastinya. Dia cukup buka handphone nih, ada kendala apa nih? Bisa. Ya ini nih Mas, tolong OB gantiin ini gitu. Benar. Cleaning dari jarak jauh pun sangat memungkinkan. Jadi bisa juga ada ya? fiturnya dia. Kalau misalnya ada libur-libur panjang gitu ya, bisa di-trigger cleaning gitu. Benar. Dan kalau libur panjang karena tadi balik lagi wattnya sangat rendah, nggak usah dimatiin printernya, cukup standby aja sangat. Iya. Matiin lampu aja lah ya sedikit ya buat kompensasi. Betul. Nah, ini udah keren banget nih. Tapi yang paling penting nih, yang paling penting adalah
kalau ada yang tertarik dengan printer yang baru ini sebenarnya printer dan scanner ya, yang baru ini, kontaknya kemana nih? Cara dapetinnya gimana? Gini, jadi karena ini printer bisnis, tentunya arahnya pun kita kan lebih ke bisnis to bisnis gitu. Iya. Nggak bisa langsung memutuskan mungkin end user, jadi butuh konsultasi gitu ya, konsultasi lebih lanjut untuk solusi mana yang lebih cocok, tipe mana yang lebih cocok, solusi apa yang dapat digunakan gitu. Nah, baiknya sih menghubungi representatif sales kita yang ada di Jakarta maupun di beberapa kota besar di Indonesia. Oke, saya bisa minta kontak-kontaknya mungkin? Bisa, nanti mungkin ditulis aja di bawah. Boleh, saya taruh di deskripsi ya. Oke. Kalau ada yang mau cari, kita taruh di deskripsi aja biar lebih gampang. Kalian bisa di copy paste juga jadinya. Ya, dan juga secara manfaat produknya jauh lebih kena tuh harusnya. Lebih dapat ya. Lebih dapat dan lebih berfungsi di tempat. Iya, sesuai kebutuhan berarti ya. Betul-betul sesuai kebutuhan. Jadi bisa konsultasi langsung sama timnya Epson gitu, nanti bisa dijelaskan ini butuh yang mana gitu ya. Betul. Ya siapa tahu ada yang bilang, saya sering bikin buklet gitu. Benar, karena dari Epson Indonesia sendiri menyediakan untuk demo, proof of concept di tempat Bapak Ibu, karena tentunya itu pasti sangat dibutuhkan untuk tes environment di tempat Bapak Ibu sekalian sebenarnya. Gitu. Nah, kalau di Jakarta Mas, mungkin bisa langsung datang ke sini. Epson Solution Center di lot 304 Sibirspark. Nanti mungkin detailnya di boleh nanti kita taruh di deskripsi juga ya. Kalau di sini sih ini sih langsung lihat. Iya. Mau yang solusi apa juga ada di sini. Oke, kalau gitu terima kasih banget Mas Dika. Sampai ketemu lagi. Semoga ini sukses ya. Soalnya saya lihat ini asik banget. Printer untuk kantoran, tapi ya nggak mikirin hanya bisnisnya doang, mikirin sustainability-nya juga. Gitu. Oke, kalau gitu, makasih banyak Mas Dika. Sama-sama. Ya, jadi gimana? Keren kan teknologinya ya? Memang harusnya kayak begitu. Kantor zaman sekarang tuh ya seperti itu. Walaupun kertas dipakai, ya kadang-kadang masih penting banget, tapi udah dikurangi pemakaiannya. Kayaknya tambah seru lagi nih ya kalau sampai itu mesin tadi yang buat recycling paper dalam kantor bisa ada di Indonesia. Wah, tuh keren banget tuh harusnya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Menarik nggak sih printer-printer ini dan teknologi-teknologinya Epson yang terkini ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, habisin dulu. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.